Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa Suara Kolbu Media. Di dalam kitab Sananiyah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, malaikat Jibril alaihissalam di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam menuturkan seorang hamba yang bernama Sam'un al-Ghazi, seorang ahli perang. Dia memerangi orang kafir selama 1000 bulan. Senjata yang dipergunakannya hanyalah tulang rahang unta. Bila tulang itu dipukulkan kepada musuhnya, orang-orang kafir, maka matilah musuhnya orang-orang kafir itu. Apabila Sam'un haus, dari celah giginya keluar air tawar lalu diminumnya. Dan bila ia lapar, tulang itu keluar atau tumbuh dagingnya lalu dimakannya. Sam'un berperang dan makan minum dengan daging dan air dari tulang itu lamanya hingga 1000 bulan atau 83 tahun lebih 4 bulan. Orang-orang kafir merasa tak mampu mengalahkannya, karenanya ada sebagian mereka yang menjumpai istrinya. Istri Sam'un kebetulan termasuk orang kafir. Mereka berkata kepada istri Sam'un, bila engkau dapat membunuh suamimu, maka kami akan memberimu hadiah harta yang amat banyak. Istri Sam'un pun tergiur dengan bujukan itu. Maka ia pun mencoba mengikat suaminya. Pertama dengan tali namun tidak mempan. Kemudian dengan rantai besi dan itu pun tidak mempan. Lalu diikat dengan rambutnya Sam'un sesuai dengan petunjuk Sam'un sendiri. Akhirnya Sam'un pun terikat dan disiksa oleh orang-orang kafir. Tidak berapa lama kemudian datanglah firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, "Hai Sam'un, apakah yang kau inginkan terhadap orang-orang kafir itu? Niscaya akan aku kabulkan permohonanmu." Sam'un pun memohon kepada Allah, "Ya Allah, hamba bermohon, berilah hamba kekuatan untuk menggerakkan tiang-tiang ini, biar rumah ini roboh dan reruntuhannya menimpa mereka hingga mati." Permohonan Sam'un dikabulkan, sehingga ia dapat merobohkan gedung tempat ia diikat itu. Gedung pun roboh dan orang-orang kafir termasuk istrinya pun tertimpa reruntuhan bangunan dan akhirnya matilah semuanya. Sehabis itu, Sam'un pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 bulan dengan siangnya berpuasa dan malamnya sholat, berzikir, beribadah dan lain sebagainya. Mendengar cerita itu, para sahabat pun menangis karena mereka rindu ingin beramal seperti itu, tapi rasanya tak akan mampu. Dan karena itu mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, adakah Rasul tahu pahalanya?" Jawab Rasulullah, "Aku tak tahu." Maka malaikat Jibril alaihissalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala tentang malam Lailatul Qadar dan keutamaannya yang lebih baik daripada 1000 bulan, sebagaimana yang dilakukan oleh Sam'un. Maka Allah turunkan surat Quran Al-Qadar yang terdiri dari 5 ayat yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dengan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Pada malam itu penuh kemuliaan hingga terbit fajar. Inilah kemenangan kaum muslimin yang telah berhasil melaksanakan puasa Ramadan dengan mengalahkan Sam'un al-Ghazi. Kaum muslimin lebih mulia dari 1000 bulan ketika kaum muslimin tersebut telah mendapati malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam di bulan Ramadan yang merupakan malam turunnya Al-Quran. Kaum muslimin mendapat kemuliaan lebih dari 1000 bulan yang diraih oleh Sam'un. Maka berbahagialah kaum muslimin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh dan ibadah-ibadah sunnah lainnya, yaitu mendapati malam Lailatul Qadar, yaitu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, karena telah mengalahkan Syam'un al-Ghazi. Para ulama berbeda pendapat tentang kapannya datang malam Lailatul Qadar ini. Ada yang mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar hanya datang sekali saja, yaitu diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan tidak akan pernah datang lagi. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang pakar hadis yang bernama Ibnu Hajar. Namun pendapat ini ditolak oleh kebanyakan ulama dengan berpegang pada ayat Al-Quran dan sekian banyak teks al-hadis Rasulullah SAW. Mayoritas ulama berpendapat bahwa datangnya Lailatul Qadar adalah setiap tahun, sebab Nabi selalu menunggu kehadirannya dan menghimbau umatnya untuk menanti kedatangannya pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab.